Salam, selamat pagi, selamat beribadah dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi kepada jemaat Tuhan semua, terutamanya jemaat Tuhan BIM Bandar Serian dan juga semua rakan-rakan Facebook yang bersama saya dalam siaran langsung kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi ini. Saudara-saudara, pada pagi ini kita mau belajar dari satu topik firman Tuhan yang yaitu mengutamakan Tuhan di dalam hal memberi. Jadi itu menjadi topik kita pada pagi ini, saudara. Sebelum kita terus kepada firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami datang di hadirat Tuhan pada saat ini mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami sehingga kami boleh bernafas dan menikmati hidup pada hari ini, semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami datang menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati kami pada hari ini. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa menyerahkan bagi firman Tuhan yang sama-sama kami pelajari pada pagi ini Tuhan. Kiranya melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi berkat bagi kami. Olehnya kami dikuatkan, kami bertumbuh dalam iman dan terus kami mengasihi Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan disampaikan menurut pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengutamakan Tuhan dalam hal memberi. Jadi itu topik kita pada pagi ini, saudara-saudara. Mungkin ada yang bertanya dalam hati begini, mengapa pula menyampaikan firman Tuhan dalam hal memberi, sedangkan dalam situasi pandemik ini memang semua orang memerlukan bantuan, atau banyak orang yang terjejas akibat pandemik ini sehingga ekonomi pun semakin berkurang. Jadi mengapa perlu menyampaikan firman Tuhan dalam hal memberi, dalam mengutamakan Tuhan dalam memberi? Jadi mungkin ada jemaat Tuhan yang berpikir demikian. Tetapi saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama mengikuti saya dalam firman Tuhan pada pagi ini supaya Anda diberkati Tuhan. Jadi apa sebabnya mengapa harus kita mengutamakan Tuhan dalam hal memberi? Kita mengutamakan Tuhan dalam hal memberi bukan waktu kita diberkati sahaja, supaya dalam hal kita memiliki segala sesuatu baru kita mengutamakan Tuhan. Bukan begitu, saudara. Maka itu mari kita melihat yang pertama. Seorang janda di Sarfat, ya. Kita melihat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga 9 yang berbunyi demikian. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara-saudara, dalam kisah ini Nabi Elia, ya, adalah Nabi Israel ketika itu. Jadi Raja Israel adalah Raja Ahab, tetapi Raja Ahab telah meninggalkan Tuhan, telah berbuat yang jahat di mata Tuhan, sehingga dia mengambil orang-orang yang tidak beriman menjadi istrinya, yaitu Izebel, dan dia juga turut menyembah berhala. Jadi akibat daripada perbuatan Ahab Raja Israel ini begitu jahat di mata Tuhan, maka melalui Nabi Elia, Tuhan mengutuk negeri Israel sehingga hujan tidak turun di negeri Israel selama 3 tahun 6 bulan. Jadi itu sebabnya Tuhan mengutuk tanah Israel itu, tidak menurunkan hujan, kemarau selama 3 tahun setengah oleh karena perbuatan Ahab, Raja Ahab yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah menyembah berhala dan membawa orang Israel berdosa di mata Tuhan.
Jadi oleh itu ketika negeri Israel telah kemarau panjang, Tuhan berperintah kepada Raja Elisa supaya dia pergi ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit itu dia boleh minum air di Sungai Kerit, dan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Nah, setelah Sungai Kerit itu kering dan tidak ada air, sekali lagi Tuhan memerintah kepada Elia supaya dia pergi ke Sarfat di sebelah di wilayah Sidon, dan dia suruh Elia diam di sana. Dan kata Tuhan kepada Elia, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi di situ kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan seorang janda yang sangat-sangat miskin untuk memberi Elia makan. Jadi kalau kita berpikir secara logikanya, mengapa Tuhan tidak memerintahkan orang kaya di Sarfat dan orang-orang berada, orang-orang yang mampu, mengapa tidak Tuhan memerintahkan mereka untuk memberi makan kepada Elia? Mengapa justru seorang janda miskinlah yang Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia? Jadi itu yang kita lihat dalam bagian ini, saudara-saudara. Tetapi di sebalik semuanya itu ada maksud Tuhan tertentu, sebab sebenarnya Tuhan mau memberkati perempuan ini. Ya. Nah, kita lihat sekali lagi, kita lihat seterusnya ayat 10-12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Berserulah ia kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Jadi kita lihat ya, rupa-rupanya perempuan yang diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia ini adalah seorang perempuan janda yang sangat-sangat miskin. Yang ada pada perempuan janda ini adalah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Maka perempuan itulah yang diperintahkan Tuhan untuk memberi makan kepada Elia. Jadi mustahil, dan mengapa sampai Tuhan memerintahkan seorang yang sangat miskin untuk memelihara seorang nabi besar seperti Elia. Nah, kalau kita lihat di situ apa yang terjadi dalam kisah ini, perempuan itu menjawab, demi Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu saja yang ada pada dia. Jadi kalau saya mengolahnya nanti, katanya, dan saya makan dan kami dua anakku makannya, dan selepas itu kami akan mati, tidak ada apa-apa lagi yang kami makan, kami mati, kata perempuan ini kepada Nabi Elia. Jadi apa yang jawab Nabi Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 13 mengatakan, Elia mengatakan, jangan takut, katanya, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan kepadamu. Nah, di sini kita lihat Nabi Elia mengatakan, buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, kita lihat di sini daripada segenggam tepung tadi dan sedikit minyak dalam buli-buli tadi, dan perempuan itu harus membuat terlebih dahulu untuk hamba Tuhan itu. Dia buat terlebih dahulu untuk Nabi Elia, dan Elia makan. Setelah itu baru dia buat untuk dirinya dan untuk anaknya. Jadi apa yang kita lihat di sini ayat 15 dan 16, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi perempuan itu balik, dia buat seperti yang dia katakan oleh Elia, dan dia membuat sepotong roti bundar untuk Elia terlebih dahulu. Selepas itu baru dia buat untuk dia dan untuk anaknya.
Nah, apa yang terjadi? Mukjizat yang terjadi saudara, yaitu maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saudara-saudara, kita lihat setelah dia mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, setelah dia mengutamakan hamba Tuhan terlebih dahulu, maka mereka mendapat makanan seberapa waktu lamanya. Jadi seterusnya ayat ini berbicara begini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti yang difirmankan Tuhan diucapkannya dengan pelantaran Elia. Saudara-saudara, kita lihat mukjizat yang terjadi ketika perempuan janda miskin ini yang memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli ini tadi mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, memberi makan kepada hamba Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan memberkati perempuan janda ini dan anaknya, dan mereka dapat makan seberapa waktu lamanya. Dan setelah itu tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Jadi mukjizat luar biasa, saudara-saudara. Jadi inilah sebabnya Tuhan memerintahkan perempuan janda ini untuk memberi makan kepada Elia, sebab Tuhan mau memberkati dia. Tuhan mau memberkati perempuan janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa ini. Maka itu perempuan itu terlebih dahulu harus memberi hamba Tuhan, harus memberi Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda, sehingga tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang walaupunnya sedikit. Saudara-saudara, ini mukjizat saudara. Jadi oleh itu saudara-saudara, andai kata kalau perempuan janda ini tadi tidak mau mendengar nasihat Elia, maka perempuan ini pasti akan mati kelaparan, sebab tidak ada lagi apa-apa yang dimakan oleh keduanya, dia dan anaknya. Tetapi dia mendengarkan hamba Tuhan ini, dia memberi terutama kepada hamba Tuhan ini, dia memberi makan kepada hamba Tuhan ini terlebih dahulu, dan Tuhan selebihnya Tuhan memberkati dia berkelimpahan, sehingga tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Saudara-saudara, mukjizat yang luar biasa. Oleh itu saudara-saudara, jangan melihat pada hari ini, melihat sedikit yang ada pada kita, merasakan kita tidak dapat membantu orang lain atau memberi kepada Tuhan, sehingga kita berpikir kita sedikit punya sedikit, mana mungkin kita boleh memberi untuk Tuhan. Kalau saya memberi untuk Tuhan, nanti apa yang saya makan, apa yang kami punya keluarga makan. Jadi inilah cara berpikir yang tidak mau diberkati Tuhan. Inilah pola pikiran yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak diberkati Tuhan. Nah, kalau kita berpikir secara perempuan janda ini, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, memberi kepada Tuhan terlebih dahulu, jadi selebihnya Tuhan akan bertanggung jawab untuk memberkati kehidupan kita, saudara-saudara. Maka itu sebabnya dalam kesulitan, dalam kekurangan, kita harus mengutamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhanlah bertanggung jawab atas hidup kita, dan Tuhanlah yang akan memberkati hidup kita. Jadi oleh itu percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, yang seterusnya, yang kedua, poin yang kedua yang kita baca pada hari ini, yaitu persembahan seorang janda miskin. Persembahan seorang janda miskin. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 1 hingga 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 pisa ke dalam peti persembahan itu. Lalu ia berkata Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara-saudara, mari kita lihat yang poin yang kedua tentang perempuan miskin ini. Perempuan miskin ini bukanlah miskin yang biasa-biasa. Memang miskin benar-benar tidak ada sumbangan-sumbangan lain, tidak ada sumber-sumber lain, tidak ada suami, tidak ada anak yang membantu, maka dia berdiri sebagai batang kara yang hidup sendiri, maka itu perempuan janda itu sangat miskin.
Tetapi kita lihat bagaimana perempuan janda ini memberi persembahan. Tuhan Yesus melihat semua orang memberi persembahan, semuanya memberi jumlah yang besar, memberi jumlah yang banyak. Tetapi perempuan janda ini tampil dengan membawa 2 pisa ke dalam peti persembahan. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, perempuan janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab orang lain memberi dari kelimpahannya dan perempuan janda ini memberi segala yang ada padanya, bahkan seluruh nafkahnya." Jadi apa yang kita lihat dari segi persembahan seorang janda ini, yaitu dia memberi dengan iman, dia memberi dengan kasih, dia memberi karena dia mengasihi Tuhan, dia memberi segala yang ada pada dia. Di dalam pemberian perempuan janda ini kita lihat bahwa dia dalam hatinya dia mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidupnya. Jadi dari situlah Tuhan Yesus melihat hatinya, walaupun persembahannya sedikit tetapi Tuhan melihat hatinya, sebab dia memberi dengan iman, dia memberi dengan sukacita, dia memberi segenap apa yang ada pada dia. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita hidup dalam miskin seperti orang janda ini, mustahil kita dapat memberi segala sesuatu dari yang ada pada kita. Mustahil. Kalau kita tidak memiliki kasih, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka oleh itu saudara-saudara, kita lihat dalam hati seorang janda ini, dia sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia merasakan Tuhan itulah yang terutama, yang pertama dalam hidupnya. Maka itu dia tidak kisah apa yang pada dia, melainkan dia mengutamakan Tuhan. Sebab saya yakin, saya percaya Tuhan tidak berhenti di sini saja. Tuhan Yesus mengatakan demikian tadi, aku berkata kepadamu, perempuan janda ini telah memberi lebih daripada orang lain, sebab ia memberi segala yang ada padanya dan seluruh nafkahnya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berhenti di situ saja untuk orang janda ini. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati janda ini dengan berkat-berkatnya yang lain. Walaupun tidak disebut di bagian ini, saya percaya dengan iman bahwa janda ini pasti diberkati Tuhan. Sebab janda ini telah memberi mengutamakan Tuhan. Janda ini telah memberi dengan segenap hatinya, dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, mari kita merenungkan apa yang dilakukan oleh perempuan janda ini. Saudara-saudara, dalam keadaan yang situasi hidup kita, yang dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan serba kekurangan, kadang-kadang kita menahan apa yang ada milik kita. Kadang-kadang kita terlalu suka, berat hati untuk menolong, berat hati untuk kita memberi kepada Tuhan. Sebab kita merasakan bahwa apa yang pada kita itu bahkan tidak mencukupi untuk diri kita sendiri. Apatah lagi kalau kita mau memberi kepada Tuhan. Jadi itulah menyebabnya banyak orang dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang makin berkurang, berhenti memberi kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tahu, harus kita tahu bahwa ketika kita berhenti memberi kepada Tuhan, itu sama dengan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Dengar baik-baik, kalau kita berhenti memberi kepada Tuhan, sama dengan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalau kita berharap Tuhan memberkati kita, sedangkan kita berhenti mengucap syukur, mengembalikan milik Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita mengutamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, bukan kita melihat apa yang pada kita, bukan kita tidak melihat apa yang ada pada kita, tetapi kita mau tunjukkan hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu kita memberi dan terus memberi. Jadi saudara-saudara, pengalaman hidup saya secara pribadi memang luas dalam bahagian ini. Itu sebabnya saya berani mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memberkati orang yang mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Oleh itu saudara-saudara, mari kita mengutamakan Tuhan dalam hal memberi, sebab Tuhan tidak pernah berubah, Dia pasti akan memberkati kita. Jangan khawatir bahwa apa yang kita makan besok, apa yang kita makan hari seterusnya. Jangan khawatir tentang hal itu, melainkan tetap setia kepada Tuhan, tetap memberi kepada Tuhan, sebab Dia yang jaminan hidup kita di masa yang akan datang. Dia yang jaminan hidup kita di masa-masa yang
di masa sukar, dalam situasi apapun. Oleh itu saudara-saudara, mari kita pada hari ini belajar daripada perempuan janda yang miskin ini. Dia memberi dengan iman, dengan kasih, memberi segala sesuatu yang ada pada dia, karena dia mengasihi Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan pasti akan memberkati dia. Dan seterusnya mari kita melihat yang ketiga. Mari kita melihat yang ketiga, jemaat miskin di Makedonia. Jemaat miskin di Makedonia. Mari kita baca ayat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sekali dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam hal kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia bersaksi tentang jemaat di Makedonia. Yaitu kata Paulus kepada jemaat di Korintus, dia bersaksi bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia. Mereka sangat-sangat miskin dan mereka dicobai berbagai percobaan, penderitaan, berbagai arah, baik dari pihak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang-orang Makedonia sangat-sangat menderita. Bukan saja menderita dari segi fisik, tetapi juga menderita dari segi keperluan. Mereka menderita kekurangan. Jadi dalam keadaan penderitaan yang begitu rupa, jemaat Makedonia meluap dengan sukacita. Tetapi sukacita mereka begitu meluap dengan sukacita hati mereka. Nah, meskipun mereka sangat miskin, bayangkan ayat ini mengatakan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi orang jemaat di Makedonia, mereka sangat miskin, tetapi kaya dalam hal kemurahan. Jadi kata Paulus juga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi jemaat di Makedonia, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka adalah jemaat yang kaya dalam kemurahan. Mereka memberi kemurahan untuk apa? Yaitu kemurahan, memberi, menyokong untuk pelayanan hamba Tuhan, rasul-rasul. Mereka sanggup mengorbankan apa saja, mereka sanggup membantu, menolong, walaupun mereka sendiri dalam kekurangan. Di sini kita lihat bahwa jemaat Makedonia mengutamakan Tuhan di dalam hal mereka memberi. Mereka mengutamakan pelayanan Tuhan, mengutamakan menyokong pelayanan hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Mereka begitu giat menyokong, dan mereka tidak melihat diri mereka adalah orang yang sangat miskin. Jadi di situ kita lihat jemaat di Makedonia. Saya pikir bahwa jemaat sekarang ini, hari ini, tidaklah semiskinnya seperti jemaat di Makedonia. Jemaat hari ini semiskin-miskinnya dia, masih ada simpanan dia. Masih ada keperluan dia, masih ada simpanan dia. Tetapi jemaat Makedonia, itulah yang ada pada dia, itulah yang mereka berikan dengan kemurahan. Jadi mengapa sampai mereka begitu memberi dengan sukacita? Nah, ayat 5 mengatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi banyak lebih daripada yang rasul-rasul harapkan. Bayangkan saja saudara-saudara,
Dan seterusnya, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Rahasia mengapa jemaat ini begitu murah hati adalah karena mereka pertama-tama memberi diri mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya, mereka mempersembahkan diri mereka, mempersembahkan hidup mereka, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Maka itulah sebabnya hidup mereka penuh dengan kemurahan juga. Itulah sebab mereka mengorbankan segala yang ada pada mereka demi untuk menyokong para rasul, pelayanan Tuhan. Sebab mereka sudah mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya, saya yakin siapapun juga jemaat Tuhan yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, jemaat itu tidak mungkin berkira-kira. Jemaat itu pasti menjadi jemaat yang bermurah hati. Jemaat itu pasti akan giat di dalam menyokong pelayanan Tuhan. Jemaat itu pasti akan menyokong hamba Tuhan. Jadi saya percaya bahwa pasti jemaat melakukan seperti itu. Jika kita pertama-tama memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Oleh itu saudara-saudara, kita lihat di sini. Inilah kita lihat orang-orang miskin yang sangat miskin yang kita telah bahas pagi ini. Sama-sama mereka adalah orang miskin, tetapi mereka mengutamakan Tuhan. Mereka memberi kepada Tuhan. Mereka menyokong pelayanan Tuhan. Mereka memberi kepada rasul. Mereka menyokong pelayanan rasul. Walaupun mereka sendiri yang dalam keadaan miskin. Saudara-saudara, kita lihat apa yang terjadi janda di Sarfat, di mana Tuhan memberkati dia berkali lipat. Tuhan memberkati dia. Saudara-saudara, pada hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jika kita mengutamakan Tuhan, jika kita mengutamakan menyokong pelayanan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dalam hal memberi, saudara-saudara ingat bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan pasti akan memberkati kita dan kita tidak mungkin kekurangan. Sebab firman Tuhan mengatakan anak orang-orang yang percaya tidak pernah meminta-minta. Jadi saudara-saudara, jika engkau adalah orang yang percaya Tuhan, jika engkau adalah mengasihi Tuhan, jika kita adalah jemaat yang menyokong pelayanan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang tidak mungkin meminta-minta, tidak mungkin meminjam-meminjam daripada orang lain. Malah kita yang menjadi sumber berkat, malah kita boleh membantu menolong orang lain. Saudara-saudara, oleh itu saudara-saudara, mari pada hari ini, mari kita berhenti meminta kepada orang lain. Tetapi marilah kita belajar memberi kepada orang lain. Apabila kita belajar memberi kepada pelayanan Tuhan, memberi untuk Tuhan, memberi untuk hamba Tuhan, memberi untuk menyokong pelayanan Tuhan, ingat bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Ingat bahwa Tuhan pasti akan membalas budi kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Sebab itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Maka itu mari hari ini, jangan melihat hidup kita pada hari ini. Oh, keadaan pandemik ini membuat ekonomi kita lebih kurang. Membuat pandemik ini membuat kita ekonomi kita tidak menentu. Sehingga kita mulai kedekut, sehingga kita mulai berkira dengan Tuhan, sehingga kita tidak mau memberi kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan ada pula pikiran kita seperti ini. Jangan kita berpikir yang sedemikian. Melainkan kita tetap percaya, sekalipun apapun yang terjadi, kita harus menyokong pelayanan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Dan selebihnya, Tuhanlah yang akan menjadi jaminan hidup kita. Tuhanlah yang akan memelihara masa depan kita, hidup kita, kalau kita mengutamakan Dia. Sebab Matius pasal 6 ayat 33 juga mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, bukan jika kita mengutamakan Tuhan dalam hal memberi, itu juga kita mengutamakan Tuhan. Itu juga kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk terus setia kepada Tuhan.
Mari kita terus menyokong Tuhan, pelayanan Tuhan dalam situasi apapun. Jangan kita melihat hidup kita, jangan melihat kekurangan pada kita, tetapi belajar taat setia kepada janji Tuhan, pasti akan diberkati. Saya yakin ketika kita taat setia, ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita setia dalam melakukan perintah Tuhan dalam hal memberi, maka Tuhan akan memberkati kita. Sebab Tuhan berkata juga dengan ayat yang lain, berilah maka kamu akan diberi. Artinya kita beri dulu baru kita diberkati. Jangan minta Tuhan berkat dulu. Jadi biasanya jemaat Tuhan ini berpikir begini, Tuhan berkatilah aku, Tuhan berkati keluarga aku, Tuhan berkatilah aku, berkatilah aku. Tidak salah kita meminta Tuhan berkati kita. Memang itu pun firman Tuhan juga. Tetapi lebih baiknya kalau kita memberi dulu. Sebab Tuhan telah berjanji mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Jadi artinya kita beri dulu baru kita diberkati Tuhan. Jangan minta berkat dulu. Jangan minta Tuhan berkati dulu. Tuhan aku mau ini, aku minta itu, aku mau ini. Tuhan berkati keluarga aku ini Tuhan. Tidak salah kita meminta semua itu. Tetapi Tuhan mau dari diri kita, apakah kita punya hati ingin memberi, ingin menyokong, ingin membantu, ingin menyokong Tuhan, ingin mengutamakan Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau lihat dalam diri kita. Nah ketika kita melakukan demikian, seperti janda-janda yang kita bahas tadi, seperti orang-orang miskin yang telah kita bahas tadi, maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Maka Tuhan akan mencukupi segala keperluan hidup kita. Percayalah, pasti Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara, inilah renungan kita, inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini ya saudara-saudaraku semua. Supaya kita jangan melihat diri kita, melihat keluarga kita, tetapi melihat Tuhan. Melihat Tuhan dan terus percaya kepada Dia, dan terus mengimani kepada Dia bahwa Dia akan memberkati kita. Bukan saja memberkati kita dalam bentuk keperluan makanan sehari-harian kita, tetapi Tuhan juga pasti akan memberkati kita dalam hal-hal yang lain. Mungkin daripada pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan dan segalanya. Itu semua boleh terjadi. Tuhan memberi kepada kita, Tuhan memberkati kita. Jadi saudara-saudara, inilah renungan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini. Marilah kita terus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan, dan terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hal memberi. Sebab Tuhan berjanji akan memberkati kita. Saya yakin Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, dan kita semua pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, supaya kami jangan melihat keperluan kami, tetapi biarlah kami penuh dengan kemurahan, sehingga kami boleh terus menyokong dan melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.